Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, surat Yakobus 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan bacaan kita pada saat ini saya mengangkat satu tema yang berkata, iman yang teruji. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Yakobus mengingatkan kepada jemaat Kristen di seluruh dunia bahwa orang Kristen selalu berada di tengah tantangan dan persoalan hidup. Hal ini telah terbukti di sepanjang zaman. Hal ini telah terbukti di sepanjang sejarah kekristenan di sepanjang masa. Oleh sebab itu persoalan bukan bagian menghilangkan tantangan dan pencobaan itu, tetapi bagaimana kita menghadapi pencobaan itu dalam hidup kita di dunia ini. Yakobus melihat pencobaan itu bentuknya bisa bermacam-macam: penyakit, kemiskinan, tantangan dalam hidup, pencobaan sekalipun yang selalu hadir dalam kehidupan kita selaku manusia yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada maksud Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu dengan mudah akan kita hadapi dalam hidup ini. Bahkan ia ingin mengatakan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pencobaan dan tantangan itu berat sekali kita hadapi. Bahkan pencobaan sering membuat kita jatuh, membuat kita putus asa. Dalam hal ini Yakobus menasihatkan orang percaya untuk membuat kita jatuh. Kita tidak boleh hanya bersandar pada hikmat atau kearifan kita sendiri. Kita memerlukan hikmat atau kearifan yang berasal dari Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang kelima. Hanya hikmat Allah saja dapat membekali dan menguatkan kita, memutuskan dan menghadapi segala macam pencobaan dengan hasil yang baik. Kita tidak perlu ragu meminta kepada Allah, karena Allah Maha Murah dan Maha Baik. Ia pasti akan memberi hikmat kearifan bagi kita manusia, menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, peringatan ini sungguh tepat kalau kita jujur. Maka sering kita terlalu terpaku dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan, dan ragu-ragu apakah kita atau Allah sanggup mengatasi persoalan
pencobaan berat yang kita hadapi. Misalnya kita menemui penyakit yang berat, kita mendapatkan persoalan yang begitu berat yang mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita tahu dan melihat bahwa penyakit kita telah melampaui keadaan kritis. Lukanya terlalu parah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Organ tubuh telah rusak parah. Obat-obat yang diminum tidak mampu. Tubuh benar-benar telah habis dimakan penyakit. Apakah sanggup Tuhan menyembuhkan kita? Apakah Tuhan sanggup memberi kesembuhan kepada kita? Apakah Dia atau kita akan sembuh? Kita sendiri sudah ragu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sudah meragukan kuasa Allah. Kita bimbang. Akibatnya doa kita menjadi ragu-ragu kepada Allah. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Akhirnya ia akan tenggelam dalam keputusasaan dan kekecewaan yang melanda hidupnya. Ingatlah saudara-saudara, pengalaman Petrus ketika ia melihat Yesus berjalan di atas air laut. Ia berkata kepada Yesus, "Apabila itu Engkau ya Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Apa yang terjadi kemudian? Petrus berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sungguh ia berjalan di atas air. Luar biasa kasih Tuhan. Tetapi ketika ia melihat air dan gelombang, hatinya rasa takut. Dan mulai ia merasakan bimbang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita orang Kristen di Indonesia ini juga menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Baik dalam keluarga, baik di kantor, baik dalam masyarakat kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita menghadapi berbagai tantangan dan percobaan hidup kita. Marilah hal itu kita lihat bukan sebagai sesuatu yang mengakhiri mengasah iman kita, terbukti makin kokoh dan teguh. Janganlah kita sekali-kali hanya berharap pada kekuatan diri kita sendiri atau kekuatan manusia. Tetapi mari kita hanya memohon pertolongan kepada Allah agar kita dikuatkan dan dimampukan oleh Allah untuk segala-galanya yang kita hadapi. Tetapi baiklah itu kita lihat sebagai alat untuk menguji iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menghadapi pencobaan itu, Allah Maha Baik bagi kita. Lalu mau mendengar doa-doa kita dan permohonan kita. Allah mau mendengar keluh kesah kita setiap hari. Apabila kita memohon dengan tidak bimbang, maka kita akan dikuatkan dan mampu mengatasi pencobaan itu. Kita akan mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Ada satu pujian yang mungkin bisa menguatkan iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Percaya kita dalam menghadapi pencobaan. Demikian lirik lagunya. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak di gelombang pun tegak. Tuhan Yesus kuseru, tolonglah anakmu. Terpujilah Yesus Kristus.
Amin.